Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Misal Fitria dengan NIM 240641169. Saya dari SD 24G. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan 5 jenis strategi pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu adalah pembelajaran atau pendekatan di siswa dengan menggunakan kelompok. Jadi berkarakteristik itu kerjasama antar kelompok, membangun empati, komunikasi, dan kerjasama, strukturnya terorganisir, terus berevaluasi terhadap kelompok dan terhadap individualisme dengan kinerjanya. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Pertama, guru menyiapkan materi yang akan dibahas dalam pembelajaran berkelompok. Yang kedua, menyajikan informasi tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajarnya. Anggotanya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Selanjutnya, guru akan memberikan bimbingan dan dukungan selama siswa bekerja dan belajar bersama dengan satu kelompoknya. Selanjutnya, guru akan menilai hasil kerjasama kelompok secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada siswa secara individu atau kelompok. Contoh pembelajaran kooperatif. Pertama, ada metode jigsaw nih. Jigsaw itu semisal setiap anggota kelompok mempelajari bagian materi-materi tertentu, kemudian menjelaskan atau mengajarkan kepada anggota kelompok lainnya. Yang kedua ada think pair share. Jadi siswa berpikir secara individualis dan berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian kita bahas hasil diskusi dengan satu kelas. Yang ketiga itu to stay, to try. Ada dua anggota kelompok tetap di kelompok asal, sementara 2 yang lainnya itu berpindah ke kelompok lain untuk berbagi-bagi informasi yang dia dapat. Yang keempat ada make a match. Nah, siswa di sini mencocokkan kartu pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dalam waktu tertentu. Mungkin itu tuh seperti game. Selanjutnya ada kelebihan kekurangan pembelajaran. Kelebihan pembelajaran kooperatif di sini, siswa bekerja sama dalam memahami materi yang akan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Nah, yang kedua juga, siswa mengembangkan keterampilan seperti komunikasi dan kerjasama. Setelah itu memotivasi siswa dengan interaksi positif. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman konsep. Jadi meningkatkan pemahaman konsep secara diskusi dan kolaborasi. Tentunya membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Nah, ada kekurangan pembelajaran kooperatif. Kekurangannya pastinya ada ketergantungan pada anggota kelompok. Jadi ada siswa yang aktif dan ada siswa yang pasif, seperti banyak yang dilakukan di SMA itu banyak yang pasif. Jadi cuman yang aktif itu hanya beberapa, antara 2 atau 1 orang. Nah, waktu yang dibutuhkan tuh terkadang kurang. Jadi waktu yang dibutuhkan itu kurang untuk dibahas gitu. Terus kesulitan dalam penilaian. Biasanya itu menilai kontribusi siswa secara individu tuh susah, menjadi tantangan buat guru. Terus peran guru dalam pembelajaran kooperatif itu adalah memang guru menjadi pembimbing dan pendukung siswa dalam proses pembelajaran, termasuknya fasilitator dan mediator, termasuknya menjembatani materi pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Lalu motivator juga. Selanjutnya menilai hasil kerja penilai. Terus peran guru itu menjadi model dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir yang baik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu merupakan pendekatan menyesuaikan konten, proses, produk, lingkungan belajar dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Jadi mungkin lebih ke personal dan efek bagi setiap individu. Karakteristiknya berfokus pada siswa,
ada variasi pendekatan dalam konten, proses, produk, dan lingkungan. Jadi seperti apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya, apa yang dihasilkan setelah dipelajari, dan lingkungan belajar apa yang kita dapat setelah itu. Selanjutnya lingkungan belajar yang mendukung setelah itu. Evaluasi berkelanjutan. Jadi guru juga melakukan penilaian atau assessment yang membantu perkembangan siswa itu lebih lebih apa ya, kayak lebih lebih bagus lah. Terus mendorong kerjasama antar siswa untuk saling belajar. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah. Jadi guru juga harus mengidentifikasi minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan siswa dalam belajar nih. Nah, terus kita sebagai guru merancang pembelajaran. Jadi merancang pembelajaran secara fleksibel nih, yang dapat disesuaikan di kelas. Nah, terus menyesuaikan konten. Jadi memberikan materi sesuai kebutuhan siswa, apa yang siswa butuhkan kita sampaikan. Terus kita menyesuaikan proses dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Biasanya kadang menggunakan metode pembelajaran kayak di luar atau gimana banyak. Terus penyesuaian produk. Setelah itu evaluasi dan umpan balik. Umpan baliknya itu mungkin perbaikan apa yang menjadi PR buat mereka dalam belajar. Selanjutnya ada contoh strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi kelompok belajar berdasarkan kemampuan. Jadi membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dengan tingkat dan pemahaman mereka. Terus pilihan tugas untuk akhir pembelajaran. Nah, ketiga nih, di abad ke-21 pastinya menggunakan teknologi. Jadi siswa itu memanfaatkan alat digital untuk mendukung pembelajaran yang akan diajari gitu. Terus setelah itu ada kelebihan pastinya dan kekurangan pembelajaran diferensiasi. Jadi kelebihannya siswa tuh lebih termotivasi pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Jadi mungkin minatnya dia audiovisual, bisa jadi dia lihat video gitu. Terus yang kedua itu meningkatkan hasil belajar. Jadi potensinya lebih maksimal siswanya. Terus yang ketiga itu lingkungan belajar yang inklusif. Jadi suasananya mendukung. Nah, mendukung siswa untuk siswa untuk mendukung siswa untuk lebih memaksimalkan potensi mereka dan mendukung keberagaman yang ada di kelasnya. Selanjutnya ada kekurangan nih. Kekurangannya mungkin waktunya yang terbatas, sumber daya yang lebih, terus siswa banyak banyak kesulitan dalam mengelola kelas besar. Biasanya guru tuh sulit untuk mengelola kelas secara secara kan di situ kan pastinya siswa tergantung minat bakat. Jadinya guru tuh susah mengelola kelas gitu. Terus risikonya ada kesenjangan antara siswa. Pastinya siswa juga ada yang rasa ini, rasa itu gitu. Jadi peran guru juga masih mendukung siswa dan membimbing dalam proses pembelajaran. Nah, setelah itu perancangan pembelajaran, jadi menyusun strategi dan materi sesuai kebutuhan masih. Nah, evaluasi dan refleksi, jadi melakukan penilaian dan meningkatkan kualitas pembelajaran lagi. Terus kolaborator, jadi bekerja sama dengan siswa dan rekan di dalam lingkungan belajar. Jadi guru juga bisa bekerja sama dan berdiskusi mana yang benar, mana yang salah. Selanjutnya ada pembelajaran secara pendekatan tematik terpadu. Biasanya tematik terpadu itu kayak mengintegrasikan mata pelajaran ke dalam satu tema. Seperti pembelajaran di SD kan sekarang mungkin tema 1, tema 2, tema 3. Nah, itu tuh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi bertujuan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, terus mengaitkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Terus selanjutnya karakteristik pendekatan tematik terpadu. Jadi karakteristiknya itu memang bersifat pada siswanya. Siswa aktif terlibat. Nah, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sementara guru sebagai fasilitator. Nah, terus memberikan pengalaman langsung. Contohnya seperti pengalaman nyata gitu. Seperti oh iya, cicak itu memiliki buntut yang bisa bisa dipatahkan biasanya, kadang yang mimikri autotomi itu seperti itu mungkin. Terus bisa juga mengaitkan mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pemahaman yang lebih mendetail. Jadi mungkin Pancasila kita kaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila juga bisa dikaitkan dengan sejarah, karena Pancasila juga pasti banyak sejarahnya. Terus menyesuaikan juga minat kebutuhan. Terus menggunakan prinsip bekerja sambil bermain. Kadang bisa jadi kita keluar mencari apa yang kayak kita bahas di pembelajaran itu. Lalu kita langsung mungkin
bermain secara menyenangkan gitu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pendekatannya. Jadi kita menentukan tema nih, memilih tema yang menarik nih untuk siswa. Terus kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang akan disampaikan di dalam tema tersebut. Nah, terus kita buat RPP selanjutnya. Terus kita melaksanakan pembelajaran, terus melibatkan siswa secara aktif. Nah, selanjutnya siswa selesai, kita evaluasi pencapaian dan kompetensi siswa tuh apa yang dihasilkan, dan kita perbaiki apa yang kita belum tercapai kompetensinya. Nah, selanjutnya contoh strategi pembelajaran tematik terpadu nih. Kita bisa membuat proyek nih untuk dikerjakan oleh siswa dalam satu tema. Terus ada kegiatan lapangan, biasanya observasi seperti kita besok mau ke kandang sapi ya, untuk didetail lebih dalam sapi itu bagaimana bentuknya, bahkan sapi itu memerlukan rumput seberapa kilo untuk tiap harinya. Kita bisa wawancara dengan peternaknya gitu. Nah, setelah itu ada diskusi kelompok. Mungkin diskusi kelompok terkait dengan tema. Jadi mungkin agak kurang ininya. Mungkin untuk siswa SMP kali ya, SMP sama SMA biasanya semisal berdiskusi. Nah, yang terakhir ada permainan. Jadi permainan mungkin yang kayak ingat-ingat materi-materi yang dibahas secara tema itu. Nah, mungkin ada kelebihannya pendekatan tematik terpadu ini. Jadi mungkin pembelajarannya bermakna juga. Oh iya, jadi siswa tuh paham di dalam tema tersebut, ternyata yang dibahas itu pernah saya alami gitu. Jadi bermakna dalam kehidupan nyata. Terus mengembangkan keterampilan sosial. Jadi kerjasama, terus berinteraksi itu tuh nambah bagus. Terus jadi dengan tema yang menarik, nah siswa dapat meningkat minat dan bakat melalui belajar. Nah, terus ada mata pelajaran dalam satu tema itu menghemat waktu pembelajaran. Nah, mungkin kekurangannya keterbatasan sumber daya kadang tuh. Jadi fasilitas kan sekolah kan pasti fasilitasnya agak terbatas. Jadi mungkin guru juga harus memutarbalikkan apa yang bisa dimanfaatkan. Terus kesiapan guru gitu, melaksanakan secara efektif. Nah, yang ketiga itu kesulitan dalam penilaian. Mungkin itu tuh guru belum tahu siswa, kadang ada yang pasif, ada yang aktif. Aktifnya juga mungkin setengah-setengah terkadang. Terus ada perannya guru pasti kan membimbing, mendukung siswa, fasilitator, penyusun tema, terus RPP-nya dibuat, terus mengelola kelas secara lancar, efektif, terus menilai hasil pembelajaran, dan untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa. Guru juga sebagai motivator kepadanya. Ada strategi pembelajaran menggunakan media dan teknologi. Tentunya mungkin menggunakan alat-alat perangkat digital ya, seperti PowerPoint, Infocus, ya secara digital aja. Nah, biasanya berupa gambar, audio, video, terus platform kayak poster yang menarik biasanya. Nah, ya berkarakter biasanya, ya menarik tuh dan menyenangkan bagi siswa biasanya. Terus mendukung pemahaman materi, terus dipermudah aksesnya untuk digunakan oleh siswa dan guru. Terus memfasilitasi pembelajaran aktif secara berproyek. Nah, setelah itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Kita menentukan tujuan dulu pembelajaran dan memilih media yang sesuai, entah itu visual, audio visual, kinestetik. Terus setelah itu kita desain, entah itu jadi PPT atau itu menjadi proyek, RPP juga bisa. Nah, setelah itu menerapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin kayaknya sepertinya kalau di siswa SD itu tidak boleh memakai HP ya. Mungkin semisal kita bikin seperti proyek itu biasanya difotokopi yang akan dibahas. Akhirnya bisa jadi PPT saja yang disampaikan di media digital. Nah, terus ada contoh strategi pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Biasanya ada berbasis proyek. Jadi mungkin proyek-proyek tapi bisa jadi itu tuh difotokopi. Ada nih yang contohnya itu melalui video atau ya audio visual. Pernah disampaikan melalui video. Lalu biasanya siswa itu memahami apa isi dari video tersebut, dan kita sebagai guru menanyakan apa yang dibahas di dalam video. Lalu ada lagi yang menggunakan permainan, diskusi dan kerjasama secara online. Mungkin digunakan pada saat waktu 2019 kemungkinan sih, pas COVID. Jadi membantu siswa itu memahami materi yang sulit dipahami secara langsung. Jadinya ada yang membantu, entah itu dari Google atau apa. Akhirnya siswa bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Terus kayak medianya menarik siswa, jadi siswa juga meningkat motivasi dan minat belajarnya. Nah, terus mendukung pembelajaran secara mandiri. Kekurangannya tuh bisa yang koneksi internet tuh yang kurang memadai kadang. Di desa-desa mungkin koneksinya agak lelet, mungkin keterbatasan keterampilan mungkin ya pada siswanya untuk menggunakan teknologi biasanya tuh. Terus yang ketiga itu kadang penyebaran informasi yang salah. Kadang tuh di Google tuh ada yang salah, sumbernya tuh ada yang salah, ada yang benar. Jadi siswa SD mungkin belum bisa belum bisa tahu gitu belum tahu mana informasi yang salah apa benar. Selanjutnya kekurangan
ada keterbatasan akses mulai dari perangkat atau koneksi internet yang kurang memadai kadang. Nah, terus membutuhkan keterampilan teknologi. Biasanya teknologi itu memerlukan pengetahuan khusus. Jadi mungkin kita sebagai guru bisa memfasilitasi siswa untuk menggunakan teknologi. Jadi kita ontengi yang mana yang baik, mana yang benar, kita ajarkan kepada siswa yang baik-baik saja. Nah, terus mungkin media yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebarkan informasi yang salah. Ya, siswa SD itu biasanya belum bisa memilah informasi yang salah dan informasi yang benar. Makanya guru juga harus super menasehati siswa. Selanjutnya yang terakhir kekurangannya biasanya penggunaan digital tuh dapat mengurangi interaksi secara langsung antara siswa dengan guru. Jadi mungkin interaksinya itu kurang bagus lah bagi siswa dan guru tuh. Ya masih mending kita ajarkan di langsung, jangan lewat daring. Nah, terus peran guru bisa pemilihan media yang tepat, jadi dengan tepat sesuai dengan tujuan dan karakteristik siswa. Karakteristik siswa itu biasanya diajarin secara langsung. Jikalau semisal diajarkan secara online itu tidak baik lah. Nah, terus pengembangan materi. Nah, materi pembelajarannya harus menarik sesuai dengan media yang digunakan, seperti kita contohkan pendidikan karakter. Nah, kita kasih pembelajaran lewat video. Videonya mungkin kehidupan nyata ya, seperti apa kesimpulan dari video tersebut, apa yang dipelajari dari video tersebut. Nah, terus ada fasilitator juga. Terus mengevaluasikan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Ada secara guru dan secara teaching dan learning. Jadi pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Nah, mungkin sama kali ya yang sebelumnya mungkin ya. Kayak penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lebih ke warganegaraan, pekerjaan, keluarga gitu. Menekankan proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Mungkin karakteristiknya pasti berbasis masalah. Jadi menghadapkan siswa pada masalah yang nyata. Terus kita perlu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman yang diperkaya ketika siswa belajar keterampilan dalam berbagai konteks, baik di sekolah ataupun di ruang lingkup masyarakat. Terus menghargai perbedaan dalam hal nilai, adat istiadat, dan perspektif yang menjadi daya dorong, daya tarik belajar siswa. Terus mendukung pembelajaran pengaturan diri. Jadi siswa itu akhirnya berkeinginan untuk mencari, meneliti, dan menggunakan informasi yang didapat, sehingga memerlukan dukungan yang membantu mereka belajar secara mandiri. Nah, yang selanjutnya penggunaan kelompok belajar yang saling berkegantungan. Jadi siswa berbagi pengetahuan, memusatkan tujuan, memberikan kesempatan semua anggota untuk saling bertukar pikiran, bisa jadi. Nah, terus ada pemanfaatan penilaian autentik. Jadi memonitoring. Penilaian digunakan untuk memonitoring kemajuan siswa dan memberikan umpan balik keberhasilan guru dalam pembelajaran. Nah, ada langkah-langkah CTL. Jadi penyampaian tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Terus menyajikan masalah yang akan dijelaskan. Nah, terus di menyajikan masalah itu pasti akan kita diskusikan di situ. Terus membuat kelompok belajar, terus membimbing kelompok bekerja dan belajar. Jadi membimbing, menasihati dalam proses pembelajaran. Terus ada evaluasi, jadi melakukan penilaian. Terus merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pembelajaran CTL itu ada berbasis masalah yang ditunjukkan di atas. Jadi mereka menganalisis dan menemukan solusi secara mandiri atau berkelompok. Nah, terus ada lagi contohnya kegiatan eksplor di lapangan, jadi observasi secara langsung di lingkungan, kayak di lapangan. Kadang ada yang melakukan wawancara. Terus ada eksperimen banyak, seperti eksperimen secara IPA. Di IPA bisa mengunjungi tempat tertentu, bisa outing kelas lah, termasuknya kalau eksplorasi di lapangan itu. Mungkin diskusi secara kelompok bisa. Terus simulasi itu bisa jadi di video, ada mungkin divideokan pastinya. Bisa kita menggunakan alat termometer. Biasanya kan sekolah kadang tidak mewadai ya, termasuknya termometer, dinamometer. Jadi bisa secara digital, secara simulasi di website ada. Terus penggunaan media interaktif. Ya, memang video, animasi, dan aplikasi edukasi pasti seperti yang di atas tadi. Nah, ada kelebihan juga kekurangan. Jadi kelebihannya mungkin ya pengalaman nyatanya lebih banyak. Oh iya, saya tadi mempelajari ini dan akhirnya saya melakukan seperti ini. Nah, terus ada yang pengembangan keterampilan hidup. Jadi mungkin siswa yang berpikir kritis akhirnya dia berketerampilan yang lebih bagus. Jadi lebih komunikatif, terus pemecahan masalahnya lebih bagus ibaratnya. Terus memotivasi belajar yang lebih tinggi. Jadi siswa juga lebih berpikir untuk lebih belajar di yang menurut dia itu kurang dipahami. Nah, kekurangannya mungkin membutuhkan waktu, pasti persiapan waktunya sedikit biasanya. Jadi mungkin kita singkatkan kadang pembelajaran yang seperti itu. Nah, terus kendala dalam penilaian mungkin. Terus sumber daya yang dibutuhkan. Jadi peralatan pastinya kurang memadai. Nah, tergantung kepada gurunya. Jadi semisal gurunya kreatif, mungkin siswanya juga sumber daya untuk siswanya juga lebih memadai mungkin. Nah, peran gurunya di dalam pembelajaran CTL tuh ya sebagai fasilitator, motivator, penilai, model, ya seperti biasanya. Saya cukupkan penjelasan dari 5 strategi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.